bahwa segala sesuatu dimulai dari rumah. Ya. Itu. Karena saya tidak merasa dulu rumah adalah tempat yang aman bagi saya, maka kita bilang rumah harusnya adalah tempat yang paling aman di rumah. Tapi kan pada faktanya pada masa-masa ini sekarang ini ya, justru rumah adalah tempat jadi ancaman bagi beberapa orang, termasuk anak-anak. Ya, yang saya lihat adalah hari ini contoh saudara kita di Papua punya kesempatan pasti bisa. Yang pertama adalah mungkin dari pernikahannya. Kebiasaan kita orang tua kalau anak salah dihukum. Ya, benar. Itu pola asuh yang saya dapat. Maka ketika saya salah itu tidak ada tempat bagi saya. Maka hari ini mungkin penting kita tahu sebagai orang menikah ya. Tempat yang paling aman bagi anak itu adalah rumah. Mau dia salah, mau dia benar, paling aman itu adalah rumah karena ada bapak sama ibunya di sana. Ya. Welcome to our podcast, Sit In Podcast. Halo, hari ini izinkan saya untuk bisa jadi host di Sit In Podcast hari ini. Nama saya Stefanus Palenteng dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe di YouTube GKDI Official dan jangan lupa juga untuk follow our social media di TikTok, Instagram, Facebook, X, LinkedIn, dan Threads. Itu di @GKDI Official. Oke, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa juga follow kami di sosial media kami. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan pasangan pendeta yang luar biasa ini. Mereka ini unik sekali ya. Jadi lahir dan besar di Sumatera Utara. Lalu memulai mission team ke Jayapura pada tahun 98. Bayangin lagi habis-habis mungkin rusuh ya. Tapi pikiran dan hati mereka justru untuk mission team menyelamatkan banyak orang untuk bisa kenal dengan Kristus. Dan pada tahun 2012 mereka menjadi pelayan tetap di GKDI Sorong. Betul ya? Dan kemudian 10 tahun mereka melayani di sana. Pada Juni 2022 kemarin, karena hatinya yang suka untuk bermisi untuk Tuhan, mereka kembali melayani dan dikirim ke GKDI Jayapura. Sudah 12 tahun mereka melayani sebagai pelayan Tuhan. Tapi sudah lebih dari 20-an tahun mereka bernafas di Papua. Jauh lebih lama daripada di kota kelahiran mereka sendiri. Keduanya sangat cinta sama Papua. Itu yang seringkali terucap ketika kita ngobrol dengan pasangan ini. Mereka juga sangat bagus di arah parenting. Dan saat ini kedua anaknya sudah mendapatkan beasiswa full di sekolah Prasetya Mulia. Dan akan ada banyak hal yang kita akan bisa pelajari dari hidup mereka. Disclaimer dulu kalau misalnya nanti saya kecolongan ya atau tidak sengaja memanggil Bang dan Kak, karena kami sangat dekat. Karena kami ada di dalam satu region dan terbiasa untuk memanggil demikian. Jadi tanpa berlama-lama lagi, orang Sumatera Utara yang hatinya untuk Papua, langsung saja kita sambut dan ngobrol dengan kedua pasangan ini, Bapak Pendeta Edison dan Ibu Pendeta Rina di sini. Halo, senang bisa diundang. Waduh, ini ya senyumnya aja udah bukan senyum Sumatera Utara ya. Asik. Senyumnya udah senyum menggambarkan bagaimana kelembutan kota Papua. Waduh, apa kabar ini Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Rina ini? Baik, kita baik. Sekali Baik lagi ya. terima kasih sudah diundang. Ya. Luar biasa. Ini kira-kira dari tadi kan dibilang 98 ya mission team ke Jayapura. Itu posisi sudah menikah? 98 waktu kita dikirim ke Papua kita masih statusnya single Single karena ya? masih sangat muda waktu itu. Jadi beberapa orang 12 kita hanya satu couple, ya 10 kita masih single semua. Yes, termasuk benar. saya sama Rina. Oh, Iya. jadi cinta bertumbuh di mission team ya? Yes, dulu Ya, tahun 98 itu betul. Papua namanya itu masih Irian Jaya. Irian Jaya, Benar. betul ya. 98. Ya, jadi kalau artis-artis itu ya cinlok ya. Jadi kita juga cinlok juga. Cinlok di dalam Cinlok di Tuhan. dalam pelayanan. Wah, teman-teman. Jadi kalau misalnya memang pengen cinlok, lebih indah cinlok waktu mission team memang. Coba ceritain gimana dulu ketemunya sampai akhirnya menikah
di Jayapura berarti menikahnya ya? Ya, ya, Oke. betul. Setelah kita menikah ya, setelah kita di sana ada melayani mungkin sekitar 2-3 tahun, lalu lirik-lirik lah. Beberapa Hehehe, sister. siapa Nona ini? Ya, dan ternyata kayaknya yang paling nyantol itu di hati ya, ya dia. Iya. Asik. Ya, kita pacaran 1 tahun, setelah pacaran 1 tahun, 2001 akhir kami married. Hanya 1 tahun pacaran. Iya. Ya, benar. Wow. Karena terlalu cinta, ngapain Terlalu lama-lama? cinta, weh. Yang pacaran lama-lama nih, ayo loh. Oke. Jadi menikah berarti sudah berapa lama menikah? Ini udah lama banget ya? 2001 kita married, sekarang 2024 berarti 23 tahun. 23 Jalan tahun 23 menikah. tahun. Wow, luar Iya. biasa. Nah, berarti sudah punya anak, sudah pasti. Pasti. Ya, ada berapa? Coba boleh ceritakan berapa anak, terus umur Ya, berapa puji aja? Puji Tuhan kami dikaruniai 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra ya. Anak yang pertama Gracia Uliari namanya, umurnya 28 tahun, sekarang sudah di semester 20 5. tahun, ya. Oh, Ya, oke. masih 20 tahun. Yang kedua Griselda 17 tahun semester pertama. Ya. Yang terakhir Grevin lebih jauh umurnya, jarak 8 tahun. Sekarang dia masih kelas 2 SD. Ya. Gitu. Oke, yang terakhir masih kelas 2 SD ya. Tapi Iya. yang dapat beasiswa ini yang dua di atas Dua-dua. tadi ya. Dan mereka sudah ada di Jakarta. Jadi Wah, yang tinggal luar biasa. bersama kami adalah si Grevin. Waduh, luar Salam. biasa. Iya. Nah, ini biasanya kan memang buah tidak jatuh dari pohonnya ya. Memang berarti memang punya apa ya? Sebuah rasa yang ingin berjuang tinggi nih kayak anak-anak. Nah, boleh ceritain nggak Betul. mungkin tentang background keluarga dan pendidikan dari Bapak Pendeta ya. Edison dan Iya. Ibu Pendeta Rina ini? Saya duluan ya. Iya, boleh. Baik. Boleh. Saya dari keluarga besar, 12 bersaudara, dari keluarga sederhana. Saya lahir di Sumatera, tepat di daerah Tapanuli Tengah, ya, daerah Sumatera Utara. Masa kecil saya termasuk dari keluarga disfungsi lah sebenarnya. Jadi masa kecil umur 2 tahun ibu saya sudah meninggal, dan itu membuat saya pola asuhnya saya berpindah-pindah. Kadang di keluarganya ibu saya, kadang di keluarganya bapak saya, begitu ya. Dan itu membentuk saya menjadi seperti anak yang tidak mengerti aturan, dan anak yang menjadi seperti rindu kasih sayang lah begitu ya. Dan karena mungkin juga keluarga besar ya, sejak kecil sudah berpikir bahwa kita tidak akan dapat menikmati pendidikan yang lebih, karena kami banyak pasti akan ada konsennya orang tua untuk memperhatikan adik-adik yang lain. Ya. Mungkin itu ya. Berbeda dengan saya ya. Iya. Kalau papa saya itu seorang militer, ya bayangin ya, militer itu berarti disiplin banget dan tegas keras gitu ya. Betul. Dan mama saya itu adalah seorang guru. Guru oke. yang benar-benar mengespek kami itu harus ngerti dan harus bisa ya. Jangan sampai tertinggal. Jadi kita punya mama saya itu sama papa saya itu kita ada 9 anaknya. Banyak keluarga besar. Karena kami itu Keluarga besar menganut dan keluarga besar. ya Waduh. benar. Menganut satu keyakinan ya, banyak anak banyak rezeki. Waduh. Oh, luar biasa ya. Jadi ada kedisiplinan tapi salah satunya terbalik begitu ya. Gak ada disiplin. Gak ada disiplin. Tapi memang jadi saling melengkapi ya dalam satu pasangan Iya, ini ya. benar. Ini menarik ya karena dari latar belakang yang sudah diceritakan tadi, Ya. apa yang membuat mungkin Bang dan Kak aja ya, kita Bapak dan Ibu Pendeta kayak kaku banget ya. Kan udah sekitar 20-an tahun nih di tanah Papua ya. 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 Tepatnya 26. 26 tahun. Iya. Waduh, 26 tahun. tahun. Udah hampir seumur saya tuh. dikit lagi gitu. Tapi boleh nggak ceritain gimana bisa tiba-tiba itu melayani di Papua? Karena kan dari Sumatera Utara kok Iya. kepikiran sampai di ujung sana saya mau ke sana gitu.
Iya, betul. Tadi seperti tadi ya, kita 98 itu ada misi gereja. Sebenarnya tidak pernah nggak ada kepikir gitu akan ke Papua. Tapi saya semakin mengerti misi menjadi Kristen adalah ketika saya menjadi Kristen yang berjuang menjadi Kristen yang benar. Saya bertemu dengan komunitas di gereja sekitar tahun 95. Ya. Oke. Masa-masa itu hidup saya lagi kemana-mana lah, mimpinya kemana. Ya. Dan ketika saya bertemu dengan komunitas di Medan, saya menemukan satu sosok keluarga yang menerima. Amen. Karena mungkin itu adalah bagian kebutuhan emosional saya ya. Saya bertemu dengan mereka dan menemukan kasih sayang itu membawa kepada saya juga bahwa sebenarnya orang begitu banyak di luar sana membutuhkan namanya penerimaan. Ya. Jadi waktu 98 waktu dari pelayan kita di gereja mengatakan ada misi ke Irian Jaya dimanapun tahun itu gimana. Ya, betul. Dan tahun 98 masa-masa kalau orang berbicara tentang Irian Jaya itu agak menyeramkan. Oh iya, betul, tidak seperti sekarang ya, karena masih sangat tertinggal. Tapi waktu itu saya bayangkan kesempatan saya belajar bagaimana juga mengasihi orang lain. Amen. Ya. Ya. Betul. Ya, itu juga yang membuat saya cinta ya sama Papua. Dari umur saya datang ke Papua ini 19 tahun. 19 tahun mission team itu. Ya, Wah, 19 tahun. Itu yang membuat orang tua saya agak sedikit khawatir juga. Gak ada keluarga kita di sana. Betul. Kamu sama siapa? Gimana? Jauh lagi ya untuk pulang ke Medan gitu. Tapi saya yakinkan orang tua saya dan saya merasa bahwa ini kesempatan untuk saya juga mengabarkan tentang kebaikan Tuhan. Amen. Ya, sampai di tanah Papua. I see. Jadi keluarga juga syok pasti ya. Ya. Keluarga pasti ada penolakan gitu nggak? Kayak ngapain gitu? Kamu masih punya masa depan panjang ke depan gitu. Dari keluarga ya. Iya. Kalau saya karena agak unik ya. Karena saya bisa berpindah-pindah gitu. Oke. Dan hubungan dengan keluarga saya tidak begitu dekat. Pasti mungkin ada kaget. Tiba-tiba saya kasih kabar, udah di mana? Saya bilang di Irian Jaya. Irian Jaya ada di mana Irian Jaya? Ya, ada khawatirnya. Tapi setelah beberapa berjalan, ya mereka mungkin karena udah terbiasa jauh dengan saya. Ya. Ya. Tapi kalau Rina mungkin berbeda. Iya, tapi menunjukkan satu sikap kita yang berubah juga membuat orang tua kita juga semakin yakin yang dijalani anak saya ini benar loh. Ya. Ya, awalnya kan tadi khawatir gitu ya. Khawatir nggak ada yang jagain, yang ngeliatin karena jauh gitu. Dan kegiatan pelayanan apa nih gitu ya pasti ada. Tapi semakin ngelihat cara hidup kita membuat mereka juga merasa oh aman anak saya di sana. Apa yang dia lakukan, yang dia jalankan, yang dia layani, oh ini menyenangkan hati Tuhan. Amin, amin. Nah, kalau boleh tahu Kak, tadi kan orang tua melihat cara hidup ya yang mungkin mereka lihat jadi secure. Nah, kira-kira ada nggak spesifik yang mungkin mereka omongkan tentang ini loh cara hidup yang seperti ini, kayaknya saya secure karena gara-gara cara hidupmu seperti ini gitu. Yes, itu 3 tahun setelah saya berubah, maksudnya setelah saya mengenal kebenaran tentang Tuhan ya, saya dibimbing bagaimana harusnya karakter dan sikap seorang Kristen. 3 tahun setelah saya menjalankan itu, saya pulang kampung. Jadi awalnya mereka tidak tahu ngelihat proses pertobatan saya. Setelah 3 tahun baru saya pulang ke kampung, kita ngumpul keluarga dan adik saya ngelihat waktu kita ngumpul sama keluarga, kalian ngeliat gak sih Karina agak berbeda katanya. Iya, lebih sabar ya, lebih gak marah-marah ya. Saya happy banget di situ. Saya bisa merasa bahwa keluarga saya ini bisa ngelihat perubahan saya. Ya, itu yang membuat saya sangat bersyukur 3 tahun nggak pulang mereka lihat oh lebih baik ternyata dia gitu. Ya, amin. Berarti memang kalau misalnya kekristenan itu jadi karakter ya, orang yang paling akan sadar memang orang rumah ya, betul ya. Memang benar. akan merasakan perubahan sangat kelihatan ya. Ya. Wah luar biasa tuh. Nah, yang luar biasa lagi sebetulnya adalah karena kan culture di Sumatera Utara itu sama di Irian Jaya atau Papua ya sekarang itu kan berbeda. Ya. Nah,
waktu itu Bang Edison tuh umur berapa ya Bang kalau boleh tahu? Umur 23 tahun kalau Nah, nggak masih salah. muda kan 123, 119 berangkat ke Papua ya Ya. pada saat itu Irian Jaya juga. Nah, datang dengan culture yang sangat berbeda. Nah, itu Betul. bagaimana pertama kali menginjak sana sampai akhirnya bisa menyesuaikan? Iya. Pasti kaget ya Iya. dengan keadaan di sana, budayanya, Iya. pola makannya, menu makannya. Menu makan, oh iya betul. Jadi waktu ada cerita menarik waktu kita pertama kali disambut, ada satu ibu pendeta, sekarang sudah almarhum ya, Pendeta Lin. Jadi kita diundang setelah kita tiba di Jayapura itu kita diundang makan. Ya kita makan malam. Iya. Biasa kalau kita Sumatera makan malam kita bayangin adalah ada segala macam B2 apa. Tidak, ini nasi kan, itu kan kita menu makanan kita kan utamanya nasi ya. Iya. Nah kita ke sana lihat begini, kita berdoa, ada ibadah singkat, mari kita ucapan syukur segala macam, kita lihat kaget. Ada singkong, ada ubi, dan pertama kali kita lihat Makan bentuk papeda. papeda. Papeda, pada masa itu. Iya. Dan ada saudara kita namanya Pak Maran, dia bilang, bro, bisa kita panggil bro ya, bro, ini kamu harus coba papeda, katanya. Wah. Nah waktu coba itu kita kan nggak mengerti ya, gigit kiri, lari ke kanan, ke mana? Ternyata cara makannya bukan digigit Iya. ya. Langsung Wah, itu ditelan baru ya. mantap Oh, jadi gitu lapar ya. ya. Jadi Langsung lapar ya. masuk. Ya hal-hal begitu ya, makanan dan juga ya budayanya orang saudara kita di Papua beda jauh. Ya. Mereka kekeluargaannya itu sangat terasa, ikatan keluarga sangat terasa, tapi mungkin karena alam bebas ya, Ya. mereka suka keterbukaan itu juga semakin kelihatan sebenarnya dari sana. Iya, I see. ketika kita mengenal karakter orang Papua, semakin kita jatuh cinta sama mereka. Amen. Iya. Karena sebenarnya mereka itu senang sekali kalau kita bisa masuk ke dalam hidupnya. Iya. Waktu kita bisa mengenali mereka, mereka langsung menganggap kita keluarga. Wow. Begitu juga ketika saya juga bekerja. Saya bekerja di satu perusahaan pada saat kita belum full time pada saat itu. Pimpinan saya adalah orang asli Papua, ya orang Biak. Oke. Ya, dan cukup dekat juga dengan saya dan kita ngobrol, apalagi kalau kita di Papua ya berbicara tentang Tuhan, itu Ya. membuat kita semakin connect-nya itu semakin terasa. dekat, ya, makin terasa. Ya, akhirnya si pimpinan saya itu manggil saya anak. Ya, akhirnya saya langsung diangkat anak sama mereka. Wah. Dan akhirnya setelah saya juga udah makin dekat, saya menikah sama Edison, orang tua saya dari Medan gak bisa datang pada saat itu. Yang menjadi orang tua saya wali mengantarkan saya ke pernikahan adalah bos saya itu, pimpinan saya itu yang biasa. orang asli Biak. Wah, luar biasa, Iya. luar biasa. Jadi memang tadi yang disebut ya, kekeluargaan di sana itu luar biasa banget ya. Sampai Betul. dianggap anak itu Ya, ya kalau benar. udah ada hubungan sebenarnya tuh Iya. kalau kita lihat ya. Orang ya itu tadi ya, kayaknya kalau dengar Irian Jaya zaman itu kayak Iya. seram banget ya, tapi ketika Iya. kenal manusianya, Benar. kita benar-benar ngelihat bagaimana cintanya, kasihnya kepada orang satu sama lain tuh tinggi banget ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Nah, tadi kan ada bicara bahwa ketemu orang, kayaknya banyak ketemu orang ya. Nah, Iya. yang penasaran nih berarti kalau mission team gitu, itu ngapain aja sih? Hmm. Iya, kita pasti misinya adalah waktu itu fokus untuk kita menjangkau orang semakin mengenal Tuhan ya. Ya. Pekerjaan saya waktu itu pertama saya kerja di tempat di mana kita ibadah karena kebetulan saya mengerti tentang listrik dan sebagainya. Ya, bekerja di sana. Setelah itu saya ada usaha di sana, ada handphone, bikin jasa toko ya. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati beberapa masa yang kita jalani pada masa itu. Iya. I see. Nah, ini menarik ya. Maksudnya kalau dari background, kayaknya sebetulnya tidak perlu harus melayani. Karena kan ini udah pergi bermisi. Ya, Ya kan, pergi bermisi berarti kan tuh belum jadi pendeta ya atau full time minister ya. belum. Tapi sampai di sana bekerja dan akhirnya punya usaha Betul. juga. Itu Iya. bagaimana akhirnya tiba-tiba ingin melayani Iya. dan kita tinggalkan itu semua. Padahal kan banyak kan sekarang kan teman-teman di sini mungkin saya mau mission team. Mission team kan memang tidak perlu menjadi pelayan, betul ya. Hmm. Tapi kenapa dari mission team itu tiba-tiba muncullah
rasa ingin melayani lebih gitu. Iya, sebenarnya kerinduan kami juga ya untuk nyampe datang ke Papua itu, kalau dibilang ya Papua itu adalah salah satu kota Kristen yang Iya. terbesar di Indonesia. Oh ya? Iya. Ya, dan kalau dibilang nama Tuhan, wah kita langsung respect banget kalau kita ada di Papua sana. Iya. Dan karena memang Papua itu adalah cinta Tuhan. Jadi waktu kita datang ke sana itu kita mengembalikan cinta itu yang benar kepada Tuhan. Iya. Jadi kita juga berbagi bagaimana untuk kita bisa memuji Tuhan dengan cara yang benar, gitu ya. Jadi itu yang membuat kita juga semangat untuk ada di Papua. Jadi Iya. kita juga mau melayani apa aja kita mau lakukan untuk Papua. Jadi waktu Tuhan juga bless kita di dalam segi materi, waktu kita juga bekerja, Tuhan berkati banyak gitu. Waktu kita buka 1 toko, ini diberkati 2 toko, bahkan sampai 3 toko. Waduh. Sampai ada beberapa karyawan kita juga ya, bahkan kita buka cabang di mana-mana gitu ya. Itu membuat kita ngerasa, wow, ya mudah dapat uangnya. Ya, tapi pada saat kita diminta untuk bisa melayani Tuhan, ya ini satu hal yang kita mulai berpikir lagi, untuk apa saya dikirim ke Papua. Ya, itulah alasan kenapa kita mau siap. Ya, ini memang juga nggak langsung siap 100% ya, harus Ya, siapkan hati dan semuanya gitu untuk kita bisa total untuk melayani Tuhan. Iya. Namanya manusia kan tidak mudah ya. Iya. Tapi saya lihat cara kerja Tuhan itu adalah ketika kita diberkati, ini pengalaman saya. Ketika kita diberkati, Tuhan menguji saya, apakah saya rela nggak melepaskan apa yang sudah diberikan demi misi yang berikutnya. Betul. Itu memang tidak mudah, butuh pergumulan beberapa waktu lalu ya. Iya. Karena setelah ikut part-time mengasihi orang banyak, tiba-tiba diberkati Tuhan secara materi, mulai rasa nyaman itu. Apa yang dulunya tidak bisa dibeli ya. Dan keluarga juga merasa saya dapat pengakuan karena tiba-tiba bisa diberi memberi secara materi itu. Nah, waktu ninggalin kan ngitung-ngitung masih bisa apa enggak? Iya, benar. Itu juga jadi tantangan kita ya waktu untuk ngambil keputusan full time. Dan kita ngomong juga sama orang tua kita. Iya. Ya, jadi kita mau full time, kita mau akan tidak fokus lagi untuk ngurusin usaha kita. Ya, jadi mereka juga ngerasa sayang gitu ya. Selama ini kan kita juga udah cukup membantu keluarga dari pihak suami saya juga. Bisa dan lah keluarganya dibantu saya. kan, kalau mereka kurangan kita dibantu. Tapi kan mikir, dan salah satunya kan ini jadi pendeta. Saya lihat kalau jadi pendeta nggak ada yang kaya ini. Gitu. Dan pernah kepikir waktu itu sama pelayan di Jayapura, Pak Pendeta Agus ya, nggak bisakah saya mensupport gereja di sini, saya bekerja secara materi? Ya bukan saya katanya. Karena waktu saya melihat sosok, kan kamu yang Bro Agus yang minta, kenapa saya nggak di sini aja? Kita diskusi, enggak bro, ini kan misi Tuhan. Iya. Misi Tuhan, kalau kamu misalnya siapa tahu kita nggak tahu ya, kalau Tuhan butuh di tempat lain, ya kenapa tidak? Gitu. Saya semakin dikuatkan adalah mengingat awal-awal kita dikirim. Waktu kita dikirim ke Irian Jaya, Jayapura, waktu itu kita bernyanyi ya, dengan jemaat ada konferensi pada masa itu 98, kita disaksikan ribuan jemaat di Jakarta pada masa itu, dan mereka seperti ada menitipkan, ada pesan, kamu akan pergi ke tempat yang berbeda, akan membawakan misi Tuhan. Amin. Gitu. Saya coba ingat itu, ya kenapa tidak? Benar. Mungkin itu menguatkan saya pada masa-masa itu. Benar ya, walaupun ada juga ya sebenarnya ini karena ketidaksiapan hati kita sebenarnya. Jadi pura-pura lah ya kita ngomongnya itu, oke, kayaknya kita juga, gereja juga kan butuh uang ya. Dari usaha yang kami punya ya kita akan bisa support gereja. Ya. Tapi pada saat itu pembimbing kami bilang, Tuhan gak butuh uangmu, Tuhan butuh hatimu. Ya, akhirnya itu membuat kami mulai siapkan ya hati kami, dan kami siap untuk diberangkatkan kemana aja. Amin, amin, amin. Wah, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Merinding loh gue. Ya ini luar biasa banget ya, maksudnya aku tadi merinding pas Bang Edison juga cerita tentang ribuan jemaat. Itu kayak menitipkan sesuatu waktu mengirimkan bahwa ini misinya Tuhan. Itu yang aku tadi highlight banget nih. Karina juga bicara kan bahwa ini misinya Tuhan. Kalau ini misinya Tuhan, siap aja terus. Dan
yang luar biasa adalah ya akhirnya sampai hari ini pun bertahan gitu ya. Amen. Nah tapi pasti nggak mudah, Ya. itu udah pasti. Nah kira-kira tuh tantangannya apa aja Kak? Ya dari berpindah begitu, terus dari punya usaha 3 toko itu udah ya bayangkan sendiri ya kalau 3 Ya. toko penghasilannya berapa bisa dibayangkan. Kemudian itu pasti drastis tuh penurunan Iya. dan Ya. sudah punya anak ya waktu itu ya? Udah punya Udah anak belum? 2. Nah udah 2 lagi anak dan Ah, kira-kira tantangannya apa aja nih? Dan Iya. bagaimana abang dan kakak ini melihat penyertaan Tuhan di dalam tantangan yang dilewati? Ya, tantangan kita yang pertama itu pasti beda-beda. Waktu kita dikirim tahun 98 ke Jayapura, itu nggak terlalu banyak ya, karena saya single, Edison juga single. Gitu. Tiba-tiba kita diminta untuk udah full time ke kota yang baru nih, ke Sorong. Ya, ini udah punya 2 anak, dengan usaha juga ada. Ya. Jadi banyak kayak beban yang harus kita bawa nih, kita pikul anak-anak dan juga ninggalin sesuatu yang kita udah merasa nyaman. Ya, tapi kita mau mempersiapkan hati lah untuk itu ya, untuk Ya. kita bisa ke tempat yang baru. Dan saya ngerasa tantangan untuk kita berangkat pasti beda-beda, dan tantangan yang kita hadapi di Sorong pun di kota baru itu juga beda. Ya, karena kita sebagai pemimpin ya di sana ya, berarti kita juga harus menyiapkan jemaat untuk lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di dalam jemaat. Ya. Ya, tentu tantangannya juga secara pelayanan itu kan yang tadinya kita berkecimpung ada usaha kan gampang ya memanage ya. Sekarang kita akan memanage atau kalau kita sebut di sana adalah menggempalakan banyak orang. Iya. Tentu perlu namanya pengetahuan ya, dan juga komitmen pastinya ya. Sangat bersyukur karena dari dunia dunia yang tidak di pelayanan secara full dan harus terjun ke sana, sangat bersyukur gereja terus memperlengkapi kita bagaimana kita mengisi orang-orang secara rohani. Kita bersyukur ya di gereja kita disediakan pendidikan secara teologi ya yang diberikan dari GKDI. Ada kurikulum yang mengajarkan tentang bagaimana kita mengerti tentang apa itu Alkitab. Kita pelajari bagaimana struktur perjanjian lama, perjanjian baru. Kita juga diajar tentang doktrin-doktrin secara bahasa asli daripada Alkitab, Yunani dan Ibrani, ya, doktrin Kristen itu sendiri, dan bahkan juga secara leadership, ya, kita diperlengkapi. Pada awalnya kita coba memanage dengan cara kita ya, bagaimana kita memanage dengan kita ngurus orang di toko ke gereja kan tentu berbeda caranya, ya. Iya. Dan itu semakin bersyukurnya adalah semakin hari gereja terus membuat training untuk kita terus bertumbuh baik secara karakter, juga secara spiritual, juga secara pengetahuan supaya kita juga bisa dengan cara yang benar memperlengkapi orang lain. Betul ya. Bukan hanya secara pengetahuan Alkitabiahnya aja kita ditambahkan, tapi bagaimana kita juga membimbing dan membereskan orang-orang yang sedang bermasalah nih pernikahannya, ya sedang berantem dalam rumah tangga. Bagaimana mendidik anak? Nah itu kita juga diperlengkapi karena kebutuhan di dalam gereja itu kan macam-macam ya. Enggak hanya bahasa Ibrani, bahasa Yunani apa, perjanjian lama, perjanjian baru, tapi kebutuhan yang sekarang terjadi itu adalah di dalam gereja. Orang juga stres gitu. Kok aku gak nyaman ya, suamiku kemana, istriku sama siapa, ngapain gitu ya. Nah ini yang perlu kita bantu juga di dalam jemaat untuk kita dipersiapkan bagaimana bisa berkhidmat untuk bisa membimbing anak-anak untuk bisa menghormati orang tuanya, dan bahkan orang tua juga bisa saling mencintai satu dengan yang lain. Kita sangat bersyukur di dalam gereja itu setahun sekali kita diperlengkapi dengan pembelajaran itu, sehingga kami juga bisa ditambahkan hikmat untuk memimpin jemaat Tuhan yang ada di Papua. Iya, betul. Kita di Papua itu mungkin salah satu kebutuhannya itu adalah tentang bagaimana membangun keluarga. Ya. Benar. Dulu kita melihat karakter saudara kita di Papua itu kadang-kadang ada yang ekstrim ya, ada yang keras. Kami mengerti sekarang kenapa itu muncul.
Kenapa bersikap daripada ada beberapa orang agak keras? Kami semakin mengerti, oh ternyata berdasarkan yang kita belajar penelitian-penelitian yang ada adalah karena adanya pola asuh yang tidak benar. Ketika kita diajarkan ini, kita semakin positif dan semakin bisa mengasihi orang-orang banyak. Iya, benar sekali Itu. ya. Supaya anak-anak yang tumbuh itu pun nggak jadi sama lagi dengan karakter orang tuanya. Ya, Jadi kita harus menciptakan generasi yang lebih baik ya, dari tahun ke tahun dan lebih baik lagi. ya, Ya itu ya. Ini bisa terjadi pola asuh yang baik itu tergantung dari pernikahan yang baik. Ya jadi kalau misalnya pernikahan kita juga baku hajar, baku hantam, gimana kita bisa ngajarkan kepada anak-anak kita gitu ya. Karena mereka itu lebih mudah bagi anak-anak itu melihat daripada mendengar nasihat kita. Jadi kalau mereka ngelihat mama papanya akur ya, saling menyayangi satu dengan yang lain, ini juga yang membuat mereka jadi lebih bertumbuh, terpenuhi secara emosionalnya. I see. Wah, luar biasa ya. Tapi dari cerita tadi ya Kak, dari semua ya Bang dan Kakak cerita ini, aku ngerasa kayaknya kalian punya sebuah hubungan. Kalian itu proses kan, puluhan tahun ya, sekitar 26 tahun kalau nggak salah ya. 26 tahun tadi bilang. ya. Dan kayaknya lebih lama di daerah orang daripada kota kelahiran sendiri. Benar sekali. Iya kan? 19 tahun aku Iya, di 19 Medan. tahun. Iya. Heeh. Melayani di sana 26 tahun gitu. Jadi udah lebih lama menghirup udara Papua. Itu udah dia. lebih lama. Ya makanya kayak punya hubungan yang personal Iya. gitu sama Papua. Nah, kalau bisa ceritain ya Kak. Bahkan aku pernah dengar bahwa bahkan udah set kalau mau meninggal, saya mau selesaikan hidup saya di Papua. Yes. Luar biasa, bukan di kampung halaman loh, justru Ya. di Papua. Nah, jadi seberapa dalam sebenarnya cinta Abang dan Kakak ini sama Papua? Ya. Iya. Kalau masalah meninggal di mana kita siap. Benar. I love Papua. Ya, Ya. saya semakin kita lama mengenal saudara kita di Papua itu, justru kita semakin ada keinginan memberi lebih. Iya. Tahun 2000-an ada teman kerja saya yang asli orang Papua, asli orang pegunungan. Saya kenalan dengan di tempat kerja yang setiap hari ya kita ngobrol itu. Tapi setelah dia dapat gaji begitu ya, dia menghamburkan uangnya dengan foya-foya dan mabuk ya dan minum. Dan suatu hari saya ngobrol dengan dia lebih dalam. Waktu saya ngobrol, mau nggak kenal Tuhan? Dia kaget dia. Gitu ya. Oh iya gitu ya. Setiap hari saya mau janjian sama dia ketemu ya. Kalau mau boleh nggak kita sama-sama di acara ibadah kita? Saya jemput dia hari pertama itu. Hari Minggu pagi. Nggak ketemu dia. Saya cari begini dia, ternyata dia lagi sedang mabuk. Dan berada Jadi budaya di di sana itu karena saudara kita di sana kan bebas ya, di mana aja mereka tidur. minum segala macam, nanti udah nggak sering nggak bisa pulang, biasa aja. Dan itu hal yang umum. Tapi minggu berikutnya saya ketemu lagi sama dia dan akhirnya ketemulah dengan kita dan ketemu dengan komunitas ya. Dia lihat budaya yang ada di komunitas di gereja. Suatu hari dia tergerak hatinya dan dia mau bertobat, dia mau berubah. Amen. Dan setelah dia berubah, hidupnya jauh lebih baik. Dia kuliah. Begitu dia kuliah, ya dulu masih ada di gereja kita ada dari Hope namanya CTC Computer Training Center gratis ya. Betul, ya. Dia ikut belajar itu ya, meskipun mungkin dengan sangat terbatas dia karena nggak pernah mengenal namanya teknologi pada tahun-tahun ini, tahun 2000-an. Tahun 2000 orang pegang komputer pun orang masih terhitung ya. Suatu hari saya lihat nggak ada lagi dia di dalam komunitas di gereja, nggak ada ibadah, saya nggak tahu di mana. Terakhir saya dengar dia pulang ke kampungnya. Setelah beberapa tahun dia muncul di toko kita, dijual di toko handphone kita begini. Dia bilang, abang gitu. Tapi saya lihat udah pakai baju PNS, dia bawa tas. Dia bilang, masih kenal dengan saya. Dia bilang, saya bilang, Yanes namanya, Yanes Balingga, masih ingat namanya. Dia bilang, iya saya sudah ini, ternyata dia sudah bekerja sebagai PNS di pegunungan.
Dan saya ingat waktu itu saya bilang kalau nggak ketemu komunitas saya nggak tahu gimana ini orang ini. Mungkin ini pengertian saya. Tapi ketika saya lihat dia berubah dan dia punya kesempatan yang lebih baik, itu semakin membuat saya kalau ada satu orang bisa ditolong dan orang tulus hatinya menolong, mungkin satu enggak mungkin semua orang, ya. Ini berapa banyak orang akan bisa dipengaruhi. Saya percaya sekarang ini mungkin pernikahannya, ekonomi keluarganya akan jauh lebih baik. Itu. Kalau satu orang ini bisa ditolong, anak-anaknya akan jauh lebih baik. Maka saya semakin berpikir, saya bilang kalau semakin lama ada di sini dan berbuat sesuatu untuk orang itu ya. Karena saya dari keluarga yang keluarga yang disfungsi. Nggak apa, wow. Itu. Take your time. Karena saya dari keluarga yang disfungsi, semakin mengerti gimana rasanya ketika saya dari keterbatasan, Tuhan berkati. Ketika saya ada berjuang, Tuhan bisa berkati. Amen. Tapi saya ingat juga bagaimana saya bisa mengubah hidup saya. Saya ketemu orang komunitas di gereja juga yang pernah menyatakan satu tujuan hidup. Dari situ hidup saya jadi berubah. Waktu saya ingat Yanes dia kembali, saya bilang ini berubah hidupnya. Berubah tujuan hidupnya. Yang tadinya dia dapat uang kerja, dia mau mabuk, setelah itu dia kuliah, dia jadi PNS, dan mungkin sekarang dia sudah menikah, mungkin anaknya juga bisa kuliah. Kalau itu bisa dilakukan dengan 1, 2, 3 orang yang lain, semakin ada motivasi. Mungkin satu lagi. Amen. Itu menjadi motivasi buat saya. Amin. Wow. Ini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa mereka benar-benar taruh hati untuk pelayanan Tuhan di Papua. Gitu. Dan saya percaya tadi kita lihat baru background anaknya ya, dapat beasiswa dan lain-lain. Itu I think itu juga bless-nya Tuhan ya. Nah, kan sekarang tuh yang pengen kita juga tanyakan ya Kak. Dengan punya anak yang sangat berprestasi bahkan mendapatkan beasiswa tersebut ya. Kemarin saya juga sempat dengar bahwa mereka juga berprestasi di hal-hal lain ya. Kemarin sempat ngobrol di belakang ini kan. Ya. Itu raise up-nya gimana Kak? Cara parenting merekanya bagaimana sampai akhirnya mereka tuh punya kemauan untuk memberi yang terbaik. Gitu. Bang dan Kak, kira-kira bagaimana itu cara raise up mereka kan? Atau mungkin mereka pertama bergumul karena pindah-pindah kan? Benar. Nah, itu bagaimana Kak? Iya, yang pertama sih kita sangat bersyukur banget itu semua karena Tuhan. Ya, Tuhan menitipkan anak-anak yang luar biasa dalam hidup kami. Dan selain karena Tuhan dan juga karena pernikahan kita juga mau dibimbing. Ketika pernikahan kita juga baik, kita juga akan mengerti bagaimana cara membimbing anak-anak kami. Ya, jadi cara yang kami lakukan kepada anak kami itu nggak langsung gratis ya. Anak itu nggak ada yang langsung bisa pintar gitu. Betul. Karena kan selalu ya saya tekankan terkadang juga kita di Papua ya khususnya ya. Sebenarnya kita bisa punya satu pemahaman tidak ada anak yang bodoh. Ya, itu pemahaman saya. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang kurang dapat perhatian. Ketika saya memberikan perhatian full kepada anak saya, dia akan bisa mengeluarkan yang terbaik dari hidupnya. Itu keyakinan saya dan suami saya ya. Ini yang kami mengajarkan anak-anak kami bagaimana kami bisa mengambil peran masing-masing untuk bisa menaruh pembimbingan yang baik kepada mereka. Contohnya seperti suami saya ya, dia ngambil peran. Dia pastikan untuk dia bisa mengantar dan menjemput anak saya ke sekolah. Dari sejak mulai mereka dari TK sampai mereka lulus SMA. Saya sangat terharu sekali waktu mereka akan meninggalkan Papua. Mereka berangkat dan kuliah ke Jakarta. Satu hal yang mereka katakan, thank you Papa. Udah mengantar saya ke sekolah. Dari saya sejak TK
sampai saya SMA. Jadi Edison mengambil perannya, dia memastikan anak-anak bisa aman, pergi ke sekolah, pulang juga dengan baik. Itu membuat mereka juga lebih tenang ya. Begitu juga saya mengambil peran sebagai mama ya. Saya pastikan mereka tidak lapar. Saya pastikan saya bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan mereka. Dan juga mereka pergi ke sekolah dengan baik ya. Dan juga cukup untuk dengan bekal makan mereka. Dan akhirnya mereka juga mengambil perannya mereka juga sebagai anak gitu. Mereka juga akan bisa lebih konsen ketika perut mereka kenyang, ketika mereka juga nyaman untuk diantar papanya ke sekolah. Mereka juga jadi lebih tenang untuk bisa belajar dengan tugas-tugasnya mereka. Jadi ini yang kami lakukan yang pertama sekali, ambil peran masing-masing. Sebagai ibu apa, sebagai bapak apa, sebagai anak juga apa. Terkadang ada orang ya metodenya itu ngajarin, yo ini A, B, C sampai Z ya, B, A, ba, B, U, bu, apa bacanya gitu-gitu ya. Nah kalau saya mengajarkan anak itu supaya semua topiknya itu masuk gitu. Jadi masuk tentang mereka mengenal tentang huruf, masuk juga mereka mengenal tentang Tuhan. Saya bercerita tentang Tuhan. Pertama saya cerita tentang, kamu tahu nggak yang menciptakan alam semesta ini apa? Siapa? Ya Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu hebat. Nah itu masih dia usia 2 tahun, 3 tahun. Itu kan anak-anak kan suka mendengar cerita ya. Nah terus saya bilang, oke, sekarang kita menulis ya. Tuhan. Ya, hari ini kita tulis T seperti apa dia? Nih tulisannya T, ini U, ini H, ya sampai Tuhan. Oke. Besok saya cerita lagi yang lain. Ya, jadi kita mulai lagi masuk sama dia. Tuhan baik. Nah, besok dia tulis lagi Tuhan baik. Tuhannya udah seperti kemarin. Coba kamu tuliskan Tuhan yang tulisan kemarin. Dia tulis Tuhan, sekarang baik. B, A. Nah, jadi gitu ya. Saya masuk secara pengetahuannya, tetapi menceritakan tentang Tuhannya. Jadi dia dapat tentang jadi kita masuk dua-duanya gitu ya, keyakinan secara keyakinan mereka kepada Tuhan, spiritualnya, tapi mereka juga mengenal tentang huruf dan tahu baca tulis jadinya. Jadi ditenggelamkan terus gitu ya. Ini. Wah, luar biasa banget ya. Maksudnya itu satu metode yang luar biasa. Kadang orang cuman BUBU, BABA, gitu kan. BUBU gitu, cuman mengenalkan secara individu ya, orang ini ayah, ini ibu, tapi ternyata dari kecil pun Tuhan pun bisa dimasukkan dengan cara demikian. Itu luar biasa banget. Mungkin karena background mama juga nurun kali ya, kan ngajar kalau nggak salah ya. Iya Ngajar, disiplin dan lain-lain. Nah, yang menarik begini, kita tahu bahwa pendidikan itu kan jomplang kalau di Indonesia, di Jawa, apalagi di Jakarta, di Surabaya, kota-kota besar, sama udah mulai ke timur sana itu kayaknya pendidikan itu agak mulai memudar ke sana untuk banyak sih volunteer yang dikirim ke sana ya. Tapi kita nggak bisa tutup mata bahwa kesempatan itu sangat sedikit ya. Pendidikan itu jomplang banget. Nah, dan tadi juga cerita bahwa dari punya toko turun, financial turun dan lain-lain. Nah, itu gimana survive-nya ya untuk bisa tetap anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Jadi kan karena pasti semua keluar biaya ya. Saya waktu sekolah juga pasti akan ada les lah, akan ada ekstrakurikuler apa, bayar ini, bayar itu dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana waktu kejadian-kejadian itu terjadi? Gitu. Anak itu kan sebenarnya ada beberapa yang kita belajar. Saya jadi juga belajar. Ya, kami selalu ingin memperbaiki atau melengkapi kepada anak-anak kami apa yang tidak terjadi pada kami. Ya, salah satu yang kita belajar adalah kebutuhan anak kan mereka rasa aman dan penerimaan ya. Dulu saya tidak begitu suka keadaan untuk belajar dan sebagainya karena saya merasa tidak ada orang yang support. Ada masa-masa contoh ada PR yang saya ini kerjakan, tidak ada orang siapa ini yang akan bantu. Itu. Dan ketika saya menikah, saya jadi belajar, oh ini juga kebutuhan-kebutuhan yang tidak terjadi pada diri saya juga ingin perlengkapi. Ya. Nah, anak kami itu beberapa yang terjadi, tadi kan contohnya pendidikan ya, pastinya juga mereka itu pengen seperti orang lain. Itu
pengen orang lain les ya, mereka juga kepengen dan sebagainya, pastilah ya. Tapi satu yang kita tanamkan bahwa sebenarnya kalau kamu orang yang tahu itu kan karena dia belajar. Ya kalau orang banyak tahu karena dia belajar, kalau nggak tahu karena dia nggak belajar aja. Iya. Ya kita selalu tekankan sebenarnya bodoh itu sebenarnya adalah karena orang nggak tahu. Jadi bagaimana supaya tahu? Ya belajar. Itu. Terus kalau dibilang tertinggal, kita bersyukur di zaman mereka sekarang kan semua sudah terbuka ya. Apa namanya, zaman digital sekarang mereka bisa akses. Jadi belajar itu saya bilang kamu di mana aja sekarang bisa belajar. Dari rumah pun bisa belajar. Sekarang sebenarnya adalah dari mana? Dari diri kita sendiri ya. Nah, bersyukurnya adalah dengan motivasi-motivasi itu membuat mereka mulai mengerti ya. Jadi belajar ini untuk saya itu ya. Yang agak susah mungkin awal-awal adalah ketika mereka di Indonesia Timur itu sekolahnya kan masih ada dulu namanya peringkat 1, peringkat 2 begitulah ya. Jadi waktu mereka sekolah kan merasa juga terintimidasi itu di teman-teman saya contohnya. Dia sudah naik ini, mungkin mereka bisa pernah 10 besar, tiba-tiba mempertahankannya kan jadi takut. Yang kita selalu tekankan adalah sebenarnya jangan terbawa dengan keadaan bahwa yang kamu lawan, kamu kalahkan adalah orang lain. Yang kita kalahkan sebenarnya adalah ya pelajaran. Musuh kita sebenarnya adalah lawan kita ya kebodohan. Gimana caranya dia kita belajar supaya kamu bisa banyak tahu ya kamu belajar. Itu yang kita selalu tekankan. I see. Karina, ada ini? Ya, selain itu benar ya. Anak-anak kita juga mau pengen mendapatkan seperti yang teman-temannya dapatkan juga ya. Jadi ketika dia ngelihat, temannya bisa bimbel ya, temannya bisa ada les ya. Jadi kita juga mikir gimana caranya dengan keuangan kita bisa kita atur, mereka bisa mendapat ya, mereka bisa mendapat apa yang mereka butuhkan. Tetapi dengan keuangan kita yang ada ini gitu ya. Mungkin kalau mereka juga bimbel ya butuh pengeluaran yang banyak gitu. Jadi kita juga mengambil kayak pembelajaran di rumah ya, yang ada kayak Kuiper gitu. Kita bayar tahunan, itu kan lebih murah ya, bayar tahunan dan mereka belajar di rumah. Ya jadi mereka buka aplikasinya, gurunya ngajarin dia mau ngambil materi apa ya, dia mau dikasih soal apa, jadi setiap hari itu soalnya akan baru terus ya. Jadi semakin sering dia buka, soalnya akan terus ada dan selalu berbeda. Jadi dia ngerasa bahwa wah mamaku udah bayar nih 450.000 nih setahun gitu ya. Dia ngerasa rugi nih kalau dia nggak belajar hari itu. Jadi dia buka lagi, itu membuat dia semakin jadi lebih bisa melatih dirinya gitu ya. Selain itu caranya kami juga mempersiapkan untuk anak-anak kami juga bisa tidak tertinggal dalam pembelajaran gitu ya. Jadi siap secara kita fasilitasi juga ya apa yang mereka butuhkan ya gitu. I see. Boleh tambahkan juga karena sebenarnya kan kalau kenapa pendidikan itu sangat penting, itu juga membantu percaya dirinya mereka ketika bergaul. Betul. Kita belajar contoh saudara kita yang di Indonesia Timur itu kadang minder ya ketemu dengan teman-teman kita mungkin yang jauh lebih sudah punya akses dan sebagainya. Ya karena kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran itu tidak banyak. Itu kalau mereka, saya lihat beberapa di antara mereka kalau mereka punya kesempatan untuk belajar banyak, saya lihat mereka sangat bagus. Ya, dan pintar-pintar banyak mereka walaupun di Indonesia Timur sebenarnya ketika mereka ada kesempatan mereka sangat-sangat pintar. Benar. Ya, karena jadi mungkin kesempatan aja yang kurang ya. Peran kita mau belajar kalau kita ke anak-anak ya. Peran kita adalah kita mau buka juga bagaimana kesempatan mereka, tapi kita libatkan. Tuh. Contoh kalau anak kami yang kedua itu kan dia waktu itu dia ada dapat kesempatan menang storytelling ya. Setelah itu dia dapat trial 3 bulan. Nah, waktu dia mau lanjutkan perlu biaya. 3 bulan gratis sama. Nah, Rina ngajarin tuh ya. Boleh, kamu mau dapat boleh, tapi kita kerjasama ya. Itu waktu itu Rina
siapin dari rumah ya. Mm-mm. Dia bawa makanan itu. Kan si Mm-mm. anak-anak kita itu saya sangat hargai Rina, dia pastikan anak-anak kami itu kalau pergi sekolah mereka harus ada makanan. Mm-mm. Itu salah satu yang kita tahu zaman kami dulu mau pergi sekolah pergi perut lapar, begitu perut lapar di sekolah kan kita gimana mau belajar. Iya, benar-benar. Ya, Oke. dan waktu teman-teman daripada anak kami Zelda lihat dia makanannya ada tiap hari, Mm-mm. dia lihat dia, ih enak loh makanannya gitu, bagi dong katanya. Iya. Tiba-tiba temannya bilang begini, besok boleh bagi saya enggak? Itu ya. Tiba-tiba saya bilang, boleh, kita bayar ya. Katanya. Tiba-tiba gini, satu orang 10.000 ya. Apa yang Irina masak itu dibagi. Iya, benar. Akhirnya dia bilang, boleh satu orang 10.000. Tiba-tiba satu hari bisa 10 orang. Iya. Wow. Akhirnya 100.000 dia bisa 100.000 punya penghasilan orang. satu hari itu ya. Lumayan Iya. loh. Itu Dan juga tiap yang hari. dia kumpulin ya. Ah, Jadi waktu dia tadi dapat tanding tadi itu di storytelling pertandingan bahasa Inggris ya, itu menceritakan tentang cerita Papua dalam bahasa Inggris. Oh ya? Itu tanding antar SMA se-Papua. Dan dia mewakili SMA-nya dan dia kebetulan dapat juara the best perform. Waduh. Dan hadiahnya Lumayan. banyak juga ya, hadiah-hadiahnya, tapi salah satunya itu adalah 3 bulan kamu gratis untuk bisa les bahasa Inggris. Nah, jadi akhirnya dia merasa, wow, kesempatan nih. Jadi dalam 3 bulan itu dia les, dia ngerasa, saya suka nih bahasa Inggris. Dan ini kebutuhan saya. Dan saya juga ngelihat, kayaknya makin pintar nih anak nih bahasa Inggris gitu ya. Jadi terus tiba-tiba dia bilang, mah bisa nambah lagi nggak 3 bulan lagi? Hello, 3 bulan, berapa biayanya gitu ya. Akhirnya dia mulai tanya, mah segini biayanya. Ya gitu ya, akhirnya dia bilang coba ngomong sama yang punya kursus itu, bisa nggak dikurangin. Dia minta diskon, dikasih turun ya. Mamanya juga bilang bisa diskon segini lagi nggak gitu ya. Tapi dia bilang nggak mah, cuma batas segini aja. Oke. Ya. Segitu biayanya untuk 3 bulan, yuk kita cari. Ya, itu yang Wow. anak saya punya keinginan untuk les bahasa Inggris. Bagaimana cara saya sebagai orang tua bisa memenuhi kebutuhan itu? Jadi saya mendampingi dia ketika apa yang dia butuhkan gitu ya. ya. Nah, jadi tidak langsung bilang, oh oke, nggak ada uang, nggak cukup gitu ya. Enggak. Tapi oke, itu kebutuhanmu dan kamu merasa terbantu dengan kamu bisa les bahasa Inggris, ayo kita cari sama-sama. Ya. Jadi kalau kamu mau pengen dapat lebih, kamu juga harus melakukan lebih. Ya akhirnya seperti tadi suamiku bilang ya, dia bawa bekal nih. Temannya bilang, bagi dong lauknya gitu ya. Oke, dia berbagi. Ya terus dia bilang, Zelda bisa nggak besok kamu bawa saya sebanyak laukmu ini, aku bayar 10.000, oke nggak? Jadi oke. Jadi hari yang pertama dia bawa bekal di satu tempat untuk dia, satunya lagi untuk temannya. Ya di bungkusan Mika gitu ya. Oke, ini 10.000. Teman yang lain ngelihat, aku mau ya. Besoknya naik 5, 3 sampai akhirnya 10. Ya. Wah. Satu hari dia bisa 10 ya. Jadi apa yang saya masak di rumah itu yang dia bawa. Ya, itu juga yang saya harus bangun lebih pagi untuk mempersiapkan ya. Besok menu apa untuk dia bisa bawa ke sekolah. Ya. Jadi dia mengumpulkan hari demi hari sampai akhirnya terpenuhilah uang itu dan dia bisa membayar 3 bulan lagi les bahasa Inggris itu. Amin. Ya, jadi sebenarnya ya ada aja caranya ketika kita mau. Ya, itu. Amin. Wah, gila. Sidney, kita bisa belajar ya bahwa sebetulnya parenting itu ini ya kayak harus kasih perhatian sama support dan ditemenin ya kayaknya ya. Jadi Benar. dari tadi tuh semua ceritanya adalah mengarah ke sana. Ya. Yaitu dia mau apa, support kerjasama. Mungkin Betul. saya nggak tahu ya, mungkin banyak orang tua juga yang miss akan hal ini ya. Jadi Benar. ada banyak yang penting kamu sekolah terbaik, tinggalkan ke sekolah terbaik dan tugasnya adalah untuk mereka gitu. Jadi Ya. mereka yang bertugas untuk jadi pintar. Nah, Gitu. benar. Jadi ternyata Mm-mm. peran orang tua itu ya untuk membantu anaknya untuk mencapai goal yang mereka mau, bukan yang Iya. orang tua mau saja Benar, gitu ya. benar. Mendampingi ya. Mendampingi ya. Mm-mm. Jadi kira-kira apa ya pesan untuk para orang tua, untuk para Edison dan Rina yang lain ya, untuk bisa didengar gitu, untuk apa ya? Ini kan bukan masalah tentang metode Iya. terbaik ya Kak ya, tapi Iya. ini hal yang Abang dan Kakak lakukan dan memang ada Mm-mm. buktinya gitu sampai Iya. anak-anak tuh bisa berprestasi. Kira-kira boleh sharing nggak Kak? Iya. Pada dasarnya sih anak-anak itu ya, kalau prinsip saya sama Rina, kita semakin belajar tidak ada anak yang bodoh. Iya. Ya, termasuk anak-anak
dan saudara kita yang ada di Papua, yang kadang adalah mereka tidak punya kesempatan dan tidak ada yang mendukung. Contoh, saya selalu bilang bahwa segala sesuatu dimulai dari rumah. Ya. Itu. Karena saya tidak merasa dulu rumah adalah tempat yang aman bagi saya, maka kita bilang rumah harusnya adalah tempat yang paling aman di rumah. Tapi kan pada faktanya pada masa-masa ini sekarang ini ya, justru rumah adalah tempat jadi ancaman bagi beberapa orang, termasuk anak-anak. Ya, yang saya lihat adalah hari ini contoh saudara kita di Papua punya kesempatan pasti bisa. Yang pertama adalah mungkin dari pernikahannya. Orang harus belajar mengapa dia harus menikah, apa tujuan daripada Alkitab, apa pesan Tuhan ketika ada terjadi pernikahan. Ini yang kadang-kadang orang nggak bisa mengerti. Itu. Kalau ini dibenarin, kalau pernikahannya beres, menurut saya adalah pola asuh kepada anak akan semakin baik. Itu saya bilang tadi, sangat bersyukur di beberapa tahun yang lalu ketika ada seseorang mengajarkan tentang tujuan hidup. Ini juga membuat saya pengertian tentang apa tujuan pernikahan. Ketika mengerti tujuan pernikahan, semakin mengerti pola asuh yang benar. Itu mungkin. I see. Ya, betul. Ya, mendampingi mereka juga ya dalam masa-masa sulitnya mereka. Ya, terkadang kita sebagai orang tua ya, kita nggak menerima anak ketika mereka itu sulit. Ya, contohnya gini, kita punya satu pengalaman anak kami yang kelas 2 SD, saat dia mau ke sekolah, itu tasnya tertinggal di rumah. Itu karena udah serunya semuanya ya, kakaknya udah masuk ke mobil, semuanya udah selesai sarapan, masuk ke mobil semuanya, ya bawa tas, bawa bekal, udah gitu. Tiba-tiba nyampe di sekolah, ya anak yang nomor 2 ini, waktu kelas 2 SD nih ya, jadi yang anak yang pertama, oke, bye-bye, mama, papa, bye-bye, jalan semua, udah dia bawa tasnya. Tiba-tiba dia pas mau keluar mobil, loh, mau masuk ke sekolah, tasku mana ya, tertinggal, nggak tahu di mana. Dan akhirnya kita tanya sama dia, oke, Zelda, ya kamu mau pengen masuk ke sekolah, atau kita pulang ke rumah dulu, ngambil tasmu, baru nanti papa antar. Ya, ada juga kadang-kadang ya kita sebagai orang tua, kita itu bingung mengambil satu tindakan. Ada kita berpikir bahwa, ya benar, sebetulnya dia itu kan lagi ketakutan. Dia takut menghadapi, wah aku nanti dimarahin guruku gak sekolah. Waduh habis sudah saya, mama papaku pasti hajar aku di rumah. Mungkin gitu ya ketakutan dia ya. Terkadang ketika anak takut, kita bukan dampingi dia, malah kita tekan. Ya ada juga kita bisa ngambil sikap, oke, hari ini kamu gak usah sekolah. Ya kita pikir kita ngambil satu keputusan gak usah dia sekolah hari itu supaya dia ngerti besok-besok. Ingat kenapa dia gak sekolah? Oh karena lupa aku tasku. Kita terkadang berpikir ngasih hukuman begitu supaya dia kapok besok-besok. Tapi sebenarnya ketika kita tidak mengambil langkah itu ya, kita bilang oke, ayo kamu, papa, mama, aku mau pengen sekolah. Aku mau pengen tetap pergi ke sekolah walaupun terlambat. Kamu oke? Iya gak apa-apa. Akhirnya kami kembali lagi ke rumah. 16 kilo harus ke rumah lagi. Waduh. Dan kami antar ya. Dan Edison masuk minta maaf sama gurunya karena terlambat. Kami ngantar anak kami dan akhirnya dia bisa sekolah. Dia happy ya. Pulang ke rumah kita pun nggak tegur-tegur dia, tapi kita kasih pengertian aja. Itu membuat dia jadi lebih nyaman ya. Betul. Lebih nyaman. Efeknya itu ketika kita mendampingi dia di dalam ketakutan dan kesalahannya, sampai gede begini, dia akan mungkin melakukan kesalahan, dia jadi nggak takut ngomong sama kita. Ya karena dia tahu ya, maksudnya papa mamanya itu, oh oke, aman, aku nggak akan ditegur, tapi aku akan dikasih pengertian. Mungkin salah begitu. satu kan kebiasaan kita orang tua, kalau anak salah dihukum. Ya benar. Itu pola asuh yang saya dapat. Maka ketika saya salah, itu tidak ada tempat bagi saya. Maka hari ini mungkin penting kita tahu sebagai orang menikah ya, tempat yang paling aman bagi anak itu adalah rumah. Mau dia salah, mau dia benar, paling aman itu adalah rumah, karena ada bapak sama ibunya di sana. Ya. Gitu. Tapi kan sering terjadi itu nggak anak-anak dapat ya. Maka ketika anak salah, udah mereka anggap mereka udah nggak mampu. Itu. Termasuk juga kalau saya bilang di Papua itu, kalau secara
apa namanya IQ pasti pinter-pinter. Di Papua itu kan yang konsumsinya anak-anak kan ikan-ikan semua. Ya, Iya, betul. terkenal dengan lautnya dan Betul. ikannya. Bikin pinter tuh ya makan Bener. kepala ikan. Iya, bener. Iya. Pasti. Saya bilang lagi, kalau anak-anak di sana keluarga dibenarin pernikahan, parenting, saya percaya suatu hari di sana akan banyak orang-orang dia semakin bermanfaat dipakai Tuhan dan mungkin bisa juga membangun Indonesia Timur pada umumnya. Amin. Iya. Amin. Ya, satu hal juga yang nolong saya ya, bagaimana untuk mendidik anak saya itu, kita, apalagi kita di Indonesia Timur ya, aduh terkadang mulut kita ini jahat banget gitu ya. Iya, Mau keluar kata-kata, wah anak salah, wah udah mau tergelincir nih kata-kata makian, marahan, emosi gitu ya. Iya. Saya belajar ya, Amsal 31 ayat 26 ya, itu ngomong ia membuka mulutnya dengan hikmat. Mm-mm. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Amin. Ya, selalu saya ingat itu. Oh, oke. Rina ingat ya, harus hikmat yang keluar dari mulutmu. Ya, pengajaran yang lemah lembut harus keluar dari mulutmu. Ya, ketika saya mulai melatih diri saya untuk keluar kata-kata itu Ya. akan menjadi satu memori yang baik untuk diterima anak saya. Hmm. Lebih daripada kata-kata yang hajar mereka gitu ya, hukum mereka, marahin mereka, maki mereka ketika mereka salah. Wah, ini parah banget. Iya. Itu akan membuat mereka tuh makin Seperti tertekan zaman gitu ya. hukum Taurat, salah harus dirajam. Ya, Iya. benar. Mm-mm. Iya. Oh, oke. Oh, berarti dari situ kalau aku lihat tadi ya, saya lihat bahwa ada firman Tuhan di sana ya. Berarti memang takut akan Tuhan tuh penting banget ya sebagai seorang Benar. orang tua ya. Apa kira-kira ya 3 hal kayak yang kita tuh kalau misalnya para mungkin keluarga di luar sana ya perlu mengerti. Ya ada 3 hal yang kira-kira ini harus ada nih Ya. di dalam setiap pasangan gitu. Iya. Mm-mm. Yang pertama mungkin ya dalam keluarga orang harus menempatkan Tuhan dalam keluarga. Amin. Betul. Karena kalau nggak ada Tuhan dalam pernikahan, apa yang menjadi Mm-mm. modalnya? Maksudnya Mm-mm. modelnya di depan. Mm. Karena pernikahan rumah tangga itu kan Tuhan. Lembaga pertama yang Tuhan bangun adalah ya keluarga. Keluarga ya. Jadi kalau tidak ada seperti rumah ada arsiteknya gitu. Mm-mm. Mm. Kalau tidak ada arsiteknya yang waktu dibangun dan di arsiteknya diabaikan mau kemana? Maka yang pertama menurut saya adalah dalam pernikahan harus libatkan Tuhan. Mm. Maka orang akan mengerti namanya pernikahan. Mengapa orang harus menikah? Betul. Dan orang juga mengerti ketika Tuhan memberkati anak dalam pernikahan, orang jadi tidak abuse anak-anak yang ada di dalam. Benar. Karena itu adalah titipan Tuhan. Yap. Kami belajar hari ini anak-anak Tuhan titipkan kepada kami, ini bukan berarti adalah milik kami, itu adalah haknya Tuhan. Tuhan mau rancang apa kehidupannya ke depan kami nggak tahu. Mm-mm. Kami hanya bisa mengantarkan mereka kemana kira-kira jalan Tuhan mau tunjukkan. Amen. Saya dan Rina adalah partner Ya. daripada anak-anak kami, kemana kira-kira Tuhan akan membawa mereka. Yes. Amin. Itu mungkin yang paling penting Iya. dalam keluarga harus tempatkan. Amin. Benar. Memang Iya. benar ya kata Alkitab ya bahwa takut akan Tuhan itu Iya. ialah permulaan dari segala hikmat yang ada Betul. gitu. Jadi Ya. saya percaya dari sekian cerita tadi kan kita mulai dengan bagaimana hati yang mau melayani. Mm-mm. Kemudian somehow dari background ya, yang Iya. dari background pendidikan yang cukup sederhana juga semua, tapi di bless dengan pekerjaan yang luar biasa, bahkan sampai anak pun Iya. itu di bless. Saya percaya itu karena dimulai dari takut akan Tuhan Takut itu akan sendiri ya. Tuhan. Tadi makanya Tuhan itu harus jadi sebuah prioritas yang paling Betul. atas ya di dalam Betul. sebuah Iya. pernikahan. Betul banget ya. Jadi tadi Tuhan, pernikahan kita harus beres, pastikan ya, Iya. ya. Dan juga yang kedua itu adalah parenting kita, Parenting, ya. ya. Dalam parenting itu juga tadi ya mendampingi anak. Yang pertama tadi itu ya mendampingi mereka dalam masa mereka salah pun Mm-mm. atau masa mereka terpuruk pun. Mm-mm. Ya itu Iya. seperti kayak tadi anak yang kedua itu ya, yang ketinggalan tas, ya. Mm-mm. Ketika anak kita juga tidak mendapatkan seperti yang mereka mau. Iya. Ya, itu seperti contohnya anak kita yang pertama nih. Biasanya kan dia bagus aja nih secara prestasi nih. Mm-mm. Ya, dia dapat nilai yang bagus, oke, sempurna dan final semuanya bagus gitu ya. Mm-mm. Nah, Iya. tiba-tiba satu ketika dia mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, Oke. Iya. ya. Ya, kemarin terakhir dia dapat nilai C, Mhm. ya. Terus akhirnya bilang, "Wah, kok bisa ya saya dapat segini ya?" Iya. Saya tanya,
Dan bahkan saya tidak menghukum dia, saya tidak bilang kok jadi nggak segini lagi, nggak sempurna lagi. Kemarin semester segini dan segini bagus gitu ya. Ya. Saya coba untuk menerima walaupun tidak seperti yang sempurna itu tadi ya. Tapi waktu saya dampingi dia ketika dia dapat nilai C, saya coba menerima dia dan saya coba bilang begini. Oke C, itu mata kuliah apa? Mata kuliah coding, pengolahan data nih. Jadi gimana dosennya? Oke, baik, fine. Tapi kenapa ya kok bisa salah ya? Ya akhirnya dia mulai berpikir, ujian saya kemarin oke-oke aja, nggak ada yang terlalu berat buat saya gitu ya. Oke, saya dampingi dia. Ya waktu saya bilang, oke coba kamu tanya dosennya, kamu chat dia. Nah ini dan saya sangat bersyukur ya, waktu pas dosennya juga dia mulai bernego nih. Aduh Pak, kenapa saya? Ya satu hal yang saya tersentuh waktu dosennya bilang itu, saya suka kamu itu mau mengajari teman-temanmu. Ya, karena memang dari awal saya menitipkan satu pesan kepada anak saya, untuk kamu pintar, yang pertama kamu belajar, itu yang pertama membuat kamu satu langkah kamu pintar. Yang kedua, kamu mau untuk bisa melatih dirimu untuk mengerjakan soal-soal. Itu langkah kedua untuk kamu lebih bisa daripada yang lain. Langkah yang ketiga adalah kamu mau mengajarkan teman-temanmu atau mengulang kembali apa yang kau dapatkan itu. Gitu ya. Akhirnya ketika dia juga mau berbagi ke teman-temannya, misalnya ada temannya minta bantuan, minta tolong, jangan pelit untuk ngasih. Ajarin mereka, temenin mereka. Tapi jangan waktu ujian ya. Iya, nggak boleh. Iya benar ya. Jadi waktu pas lagi minta tolong ya terkadang kita ngerasa bahwa wah ini saingan gua nih. Enggak. Seperti tadi pesan papanya, sainganmu bukan temanmu. Ya, jadi kamu harus bisa berbagi juga dan juga membantu temanmu. Itu juga jangan pelit untuk memberi. Karena ketika kamu juga ngajarin mereka, pelajaran itu semakin connect di dalam pikiranmu. Ya, akhirnya dia semakin pintar dan semakin mahir. Ya, itu yang kita tekankan sehingga dia juga itulah satu nilai yang kenapa dosennya untuk minta dia menjadi asisten ya. Ya karena kamu suka mengajari teman-temanmu dan juga bisa murah hati untuk memberi bantuan kepada orang yang lagi kesulitan. Saya suka melihat anak saya bisa memiliki satu nilai itu. Tidak pelit dan mereka benar untuk menilai tentang pintar itu bukan untuk mereka saja, tetapi untuk bisa juga dibagikan kepada yang lain. Amen. Betul. Ya. Amen. Wow, ini ya ceritanya ini sepertinya hidup abang dan kakak ini lengkap banget sama Tuhan. Ya, masih banyak mungkin akan ada perjalanan lainnya. Cuman kalau aku lihat dari awal misi menjadi pelayan, punya anak itu komplit. Amin. Masih ada nggak sih Kak dan Bang visi dan misi untuk Papua sendiri? Karena kan kalau ada orang kan udah puas ya. Ini udah selesai nih. Anak udah sukses, mungkin tinggal yang paling kecil gitu. Tapi semua udah ke form, udah kebentuk. Tapi apakah masih ada visi dan misi untuk orang-orang di Papua? Sampai hari ini sejak kita mengerti pola parenting ya, ini jadi salah satu yang tertanam di dalam pelayanan kami, juga di dalam keluarga kami bahwa orang-orang Papua bisa semakin bertumbuh di dalam pola asuh yang semakin baik ya. Tadi saya bilang kan yang pertama orang harus melibatkan Tuhan dalam pernikahan. Kalau di Alkitab katakan Allah itu adalah kasih. Jadi untuk orang bisa mengerti tentang kasih dalam pernikahan, maka orang harus mengenal namanya Tuhan. Karena satu-satunya yang punya karakter itu adalah Tuhan. Maka itulah misi kita sekarang di gereja, kita ajarkan di dalam merit ya. Kita buat kelas bagaimana pola asuh dalam gereja yang berdasarkan Alkitabiah ya. Karena saya percaya karakter yang akan kita bisa ambil untuk mengasihi hanya dari Tuhan. Satu-satunya mengatakan Allah itu adalah kasih ya di dalam Alkitab ya. Maka kalau orang tidak ada mengenal Tuhan, maka menurut saya pernikahan tidak akan semakin baik ke depan. Karena misi kita ke depan kita terus bangun di dalam pelayanan kita supaya dalam apalagi orang-orang menikah muda ya. Kita mau ajarin mereka mulai dari awal, mulai dari pernikahan. Setelah itu kalau pernikahan sudah jauh lebih baik, maka kamu akan mampu bisa juga bagaimana menerima anak-anak dan mengasuh. Itu visi kita ke depan. Amin. Wow.
Ini saya rasa ya, jemaat atau orang-orang yang di Papua, Ya. kalian sangat beruntung. Kenapa beruntung? Karena Tuhan begitu baik sampai dia kirimkan salah satu Amin. orang-orang yang dia gerakkan ya, Tuhan gerakkan hatinya untuk melayani Papua. Dan kalau dari tadi summary ya, saya lihat bahwa itu tadi yang saya highlight ya. Iya. Orang Sumatera Utara berpikir untuk melayani Tuhan di negeri ujungnya, Ya. gitu, mau menyesuaikan sampai akhirnya cinta dengan tanah tersebut. So untuk orang-orang di Papua ya, ini sebuah pelayan yang I think kalian di bless gitu ya. Tuhan benar-benar sayang. Ini fokusnya Tuhan ya. Tuhan benar-benar sayang, kasih hikmat juga. Ada orang yang cinta Tuhan, cinta Papua, mau kasih yang terbaik juga buat orang-orang Papua ya, supaya bisa grow. Jadi kita bisa lihat ya, kalau mau punya anak-anak yang berprestasi, kayak saya juga lahir dari keluarga orang-orang timur juga gitu. Saya pasti pendidikan tuh suatu hal yang jadi sebuah kebanggaan. Betul. Nah, ternyata memang benar bahwa untuk bisa berprestasi atau anak-anak berprestasi itu perlu yang namanya tadi ya, yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Edison dan Ibu Pendeta Rina tadi, bahwa ajak mereka untuk kenal Tuhan. Jadi prioritas. Kemudian pernikahannya bagus. Dan yang terakhir adalah parenting yang bagus. Dan yang paling di highlight tadi harusnya adalah tidak ada baku hantam ya, baku pukul, jangan ada sabuk melayang ke anak ya. Atau rotan-rotan itu ya, tapi bagaimana mau didampingi, ya mau disupport, ya mau dikasih satu prioritas yang benar. Betul ya? Oke, Bang dan Kak, ada nggak sih tips untuk orang tua dan anak-anak muda yang tinggal di Papua? Iya, tuh tips untuk teman-teman orang menikah ya. Mungkin pertama adalah jadikan rumah itu adalah tempat paling teraman. Mendampingi, jangan hanya mendampingi anak-anak kita di rumah karena mereka berprestasi, karena mereka baik, tapi siapa yang akan menjadi teman mereka ketika mereka gagal, ketika mereka melakukan kesalahan. Pesan yang mungkin perlu dilakukan adalah yaitu terimalah mereka apapun dalam keadaannya. Maka itu tadi saya bilang, kalau dalam pernikahan tidak ada Tuhan di dalam, kita tidak mengerti bagaimana caranya kita melakukan atau memberikan penerimaan. Mungkin itu yang pertama. Untuk anak-anak muda mungkin yang ingin meraih di luar ya, sekarang sudah zaman di mana terbuka segala informasi. Jangan merasa karena kita di Indonesia Timur terbelakang. Menurut saya Tuhan itu adil. Amin. Selama kita kerja keras, kita berusaha, Tuhan akan memberikan kepada orang yang bekerja keras sesuai dengan upahnya. Jadi cara kita adalah kalau kita kerja keras, kita coba mencari, saya percaya Tuhan buka jalan apa yang kita cari. Mungkin itu. Amin. Ya, setuju banget ya. Begitu juga dengan semua orang tua yang ada di Papua. Ini bukan hanya berlaku buat anak kami, ya, tapi buat anak-anak kita semuanya. Buat anak-anak muda yang ada di Papua juga semuanya. Jadi semuanya itu kita merata. Betul, setuju tadi seperti suami saya bilang, kita ada di Papua bukan karena kita tertinggal. Ya, karena dari ibu kota pun mereka datang mencari untuk anak-anak di Papua bisa untuk mendapat pendidikan yang layak di ibu kota. Anak kami juga mendapatkan itu, beasiswa full, ya, mereka tidak bayar apa-apa, pergi ke Jakarta, dibiayain semuanya, uang naik pesawatnya dibiayain, tempat tinggalnya dibiayain, uang bulanannya pun dibiayain. Mungkin kita ada khawatir sebagai orang tua, aduh gimana dia tinggal di sana, gimana dengan pendidikannya, gimana dengan uang sakunya, semua. Ya, jadi sebenarnya kita juga akan dapat banyak kesempatan. Ya, ketika anak-anak yang di Papua juga, anak-anak muda, kita bisa buka link-link apa aja, kampus-kampus banyak juga untuk kita bisa membuka channel, untuk kita juga bisa kalian juga anak muda bisa mendapatkan kesempatan itu. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu dong ya. Ini luar biasa nih. Nah, terakhir nih Kak, untuk orang-orang yang tertarik untuk mengenal Gereja Kristus di Indonesia yaitu GKDI, khususnya di Jayapura, udah pasti. Boleh di-share nggak beberapa hal untuk mereka?
Boleh? Ya. Jadi kita di dalam gereja ya, kegiatan kita yang ada di Papua, Ya. kita juga ada bagaimana membimbing orang tua untuk kita bisa mengerti bagaimana berlaku sebagai suami dan istri. Kita juga diajarkan bagaimana membimbing anak-anak kita, bagaimana kita juga sebagai orang muda dan juga anak muda, orang yang pelajar, bagaimana kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik untuk di Papua, di Jayapura sendiri kita juga punya komunitas dan kita juga punya kegiatan-kegiatan untuk bisa menolong dan juga membuka wawasan kita, hati kita dan juga pikiran kita. Ya. Ya, teman-teman yang ada di Jayapura, kalau saudara-saudari sedang mencari komunitas, bagaimana membangun parenting yang terus semakin baik, kita ada komunitas Jayapura. Khususnya untuk orang-orang menikah muda, Anda adalah penerus generasi muda ke depan. Iya. Kalau Anda membutuhkan komunitas di mana orang-orang bisa saling membangun, kita ada komunitas GKDI atau Gereja Kristus Indonesia yang ada di Jayapura. Iya. Kalau Anda memang ada kontaknya, Anda bisa hubungi yang ada di dalam. Ya. Ya. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast ini. Dan luar biasa ya, saya kalau lihat dari keseluruhan podcast ini bahwa Tuhan tuh baik. Ya, Tuhan baik karena Tuhan kirimkan ya salah satu pasangan dari mungkin sekian banyak pasangan yang ada di Jayapura untuk bisa mencintai kota Papua. Amen. Ya, dan rela dan siap mati bahkan di Papua gitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang pasti mau kasih yang terbaik buat Tuhan dan orang-orang Papua supaya lebih grow, khususnya di Papua itu sendiri ya. Dan saya bersyukur ya karena melihat kalau bisa disummary adalah kuncinya cinta Tuhan ya. Iya. Ya, kita harus Betul. memulainya dengan cinta Tuhan, harus mencari Tuhan dengan segenap hati, cintai Dia, bahkan nanti sampai pernikahan pun kayaknya kalau cinta Tuhan itu Tuhan akan bless benar-benar ya sesuai Betul. Alkitab ya, setia, kemudian sampai parenting pun bisa di bless dan anak-anak juga bisa di bless. Dan saya ingat ada satu ayat Alkitab ya di 1 Korintus 27 dan 29 itu berkata demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Amen. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya. Dan tujuannya adalah supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amen. Saya rasa dengan kesederhanaan kehidupan yang dipilih sebagai pelayan Tuhan, saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu bisa dimegahkan di dalam cerita ya Bang Edison dan Karina, bahkan sampai anak-anak ya. Saya sangat mengenal anak-anaknya juga, kebetulan juga ada di ministry saya juga ya sama teman-teman, dan ngelihat memang mereka sangat tulus orangnya. Apa yang diceritain itu benar-benar terjadi dan terlihat di kehidupan mereka sehari-hari. Dan saya bersyukur bahwa meskipun di ujung Indonesia ya, Papua ini, bukan berarti saudara-saudara itu adalah orang-orang yang tertinggal. Ya, bukti bahwa Tuhan itu sayang bahkan sampai ke ujung dunia ya, bahkan sampai ke ujung Indonesia pun. Setuju. Itu adalah ketika mereka mengirimkan pelayan ya untuk ke sana ya, untuk merawat orang-orang dan memberikan hikmat untuk orang-orang tersebut untuk parentingnya. So semangat untuk orang-orang di Papua, jemaat-jemaat di Papua ya. Kami tahu bahwa pertumbuhan itu bisa datang di mana aja karena Tuhan itu ada di mana aja. Amin. Nah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita di sini, Bapak Pendeta Edison dan Ibu Pendeta Rina ya, dan kepada pendengar juga, pendengar yang setia sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Thank you udah buang mungkin 40 sampai 1 jam waktu kalian, tapi semoga ini membantu kalian. Dan jika ini membantu kalian juga dan pengen ngobrol dengan nih ya, Bapak dan Ibu yang ganteng ya, pendeta di sini di Jayapura. Dan pengen beribadah, mungkin pengen belajar Alkitab, pengen join komunitas, atau mungkin penasaran atau pengen nanya-nanya hal yang lainnya, itu silakan klik WA di link yang ada di bawah ini. Dan untuk yang lain ya, mungkin penasaran apakah cuma ada di Jayapura atau Jakarta aja? Enggak. Kita ada di 41 kota di Indonesia. Silakan buka ya GKDI di Google ya, gkdi.org, itu bisa diklik aja, di situ akan banyak banget
kota-kota yang terdaftar di sana yang sama dengan kami ya, GKDI di Jayapura, ada di Sorong, ada di Manokwari itu yang untuk di daerah Papua, ada di Timika. Kupang, Timika, banyak banget. Jadi silakan klik WA aja kalau mau gampang ya, tanya Kak ini ada di sini nggak, ada di sini, silakan klik di WA. Dan mungkin untuk teman-teman ya yang penasaran dengan Tuhan atau hal-hal yang mungkin kalian pertanyakan dalam hidup, silakan tulis aja di kolom komentar ya apa yang mau dibahas di podcast GKDI ini berikutnya. Jadi apa yang kalian tulis di podcast ini atau di kolom komentar itu sangat membantu kami untuk bisa sharing apa keyakinan yang kami miliki. Dan yang terakhir, kalau misalnya video ini memang membantu kamu secara pribadi ya, Amin. tolong like, subscribe, nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan update konten terbaru yang kami akan luncurkan. Dan tolong share video ini ke sebanyak mungkin orang agar semakin banyak orang yang terbantu seperti kamu terbantu hari ini. Ya. Jadi thank you, see you on the next video. Goodbye.